salam kebajikan, salam lestari. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kehutanan dengan Komisi 4 DPR RI. Pertama, atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta daerah lainnya yang terkena dampak banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penata kelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa dapat dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari. Kami di Kementerian Kehutanan sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek dan Mensekap terus menggalang bantuan terutama melalui UPT di Sumatera untuk membantu berbagi solidaritas dengan para korban terdampak. Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Sesuai dengan undangan rapat kerja DPR RI tanggal 3 Desember 2025, izinkan kami pada kesempatan ini menjelaskan dan merespon terhadap agenda bahasan yang dimintakan kepada kami tersebut. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang berbahagia, bencana banjir, bandang, dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04%, di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%, dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14% jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024. Secara rinci datanya dapat dilihat pada halaman 4 di tayangan yang sudah disediakan. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 yang berbahagia, selanjutnya kami akan menyampaikan gambaran mengenai daerah aliran sungai, das, dan perubahan tutupan lahan pada lokasi terdampak banjir di 3 provinsi tersebut. Pertama, di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, jajaran kami langsung terjun ke lapangan dan menemukan kurang lebih ada 70 titik banjir yang teridentifikasi masuk ke dalam 31 das.
dengan total luasan kurang lebih 3,05 juta luasan dasnya hektar di 15 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 7. Kami telah melakukan analisa terhadap tutupan lahan di hulu das tersebut dengan menggunakan citra satelit, di mana pada kurun waktu 2019 hingga 2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 21.476 hektar, terdiri dari perubahan tutupan hutan di kawasan hutan seluas 12.159 hektar atau 56,61%, serta di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektar atau 43,39%. Dinamika perubahannya dapat dilihat secara detail pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 seperti yang dokumen yang sudah kami masukkan. Pada 31 das yang terjadi bencana di Provinsi Aceh, kami identifikasi terdapat 217.301 hektar atau 7,1% luasan lahan kritis dari total luasan das terdampak. Kedua, di Provinsi Sumatera Utara. Di Sumut terdapat kurang lebih 92 titik banjir yang teridentifikasi masuk ke dalam 13 das dengan luas total 207.000 hektar yang terbagi ke dalam 11 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 14. Dari analisa citra satelit, dari kurun waktu 2019-2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektar, terdiri dari kawasan hutan seluas 3.427 hektar atau 36,36%, serta di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya seluas 5.997 hektar atau 63,63%. Grafik dan matik perubahan secara terperinci dapat dilihat pada halaman 15 dan halaman 16. Selain informasi tersebut dapat kami sampaikan bahwa di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan kritis seluas 207.000 hektar atau 14,7% dari total luasan 13 das terdampak, di mana detail nama das dan luasan lahan kritisnya dapat dilihat secara rinci pada halaman 17. Ketiga, di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumbar, hasil identifikasi kami kurang lebih terdapat 56 titik banjir yang masuk ke dalam 3 das atau daerah aliran sungai dengan total luasan 13 das daerah aliran sungai dengan luasan total 39.800 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota seperti yang dapat dilihat pada halaman 19. Hasil analisa kami menurut citra satelit menunjukkan bahwa ada perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektar, terdiri di dalam kawasan hutan seluas 1.444 hektar atau 79,29%, dan di luar kawasan hutan seluas 377 hektar atau 20,71%, di mana dinamika perubahan per tahunnya dapat dilihat secara detail di halaman 20 dan 21. Pada 12 das di Sumatera Barat terdapat lahan kritis seluas 39.816 hektar, setara dengan 7% dari total luasan 12 das yang terdampak. Yang terhormat Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa upaya penegakan hukum di 3 provinsi sekaligus upaya menjawab pertanyaan masyarakat tentang asal material kayu ikutan atau saya ulangi,
menjawab pertanyaan masyarakat tentang asal material kayu yang ikut terbawa arus banjir. Sejak bulan Juni 2025, Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya penegakan hukum di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berapa di antaranya: pertama, mengungkap dan mengamankan penebangan pohon tidak sah, illegal logging, di Jorong Sarya Bayang, Kabupaten Solok pada bulan Agustus 2025. Barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik Gakum berupa 152 kayu atau log, dokumen kayu, 2 unit alat berat eskavator, dan 1 unit alat besar, 1 alat berat bulldozer. Kementerian Kehutanan sempat dipra-peradilankan, namun kementerian menang dan kasus ini berlanjut. 2, mengamankan 4 truk kayu dengan jenis rimba campuran sebanyak 87 batang kayu tanpa dokumen di Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025. Kasus masih dalam proses penyidikan. Dan ketiga, menangkap dan segera menyidangkan tersangka perusak koridor satwa Pesangan Aceh dengan barang bukti sebanyak 28 kayu bulat ilegal olahan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sempat menjadi berita beberapa saat yang lalu. Seperti yang telah dijelaskan dalam press release Dirjen PHL tanggal 2 Desember 2025, saya tegaskan bahwa belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut, di wilayah Tapanuli Selatan, yang diberikan akses sistem informasi penatausahaan hasil usaha SIPUH sejak bulan Juli 2025 karena permintaan Bapak Bupati ketika itu. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Berapa yang telah dan akan kami lakukan? Sebenarnya jam 11.30 tadi saya bertemu dengan Bapak Kapolri, namun karena Pak Kapolri ada urusan mendadak dengan tim reformasi Polri, maka pertemuannya akan ditunda pada jam 5 nanti. Menindaklanjuti MOU antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam ruang lingkup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pembangunan kehutanan, maka dibentuk tim kerjasama untuk melakukan investigasi tentang asal usul kayu ilegal tersebut. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Kami berharap segera dapat menyelesaikan. Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tidak lanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya. 2, saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur das terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti bisa kalau dilihat di gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan kayu itu berasal. Ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut. Ketiga, kami juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis atau AICO yang merupakan aplikasi berbasis Android sebagai alat investigasi dan pendekatan mengetahui jenis kayu, penampakan fisik kayu, hingga penampakan tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu, sehingga ketahuan apakah ini ditebas atau didorong pakai bulldozer dan lain sebagainya. Kemudian data ini menjadi salah satu bagian investigasi yang akan kami tindak lanjuti bersama Polri dan Satgas PKH sekali lagi untuk membuka kepada publik sejujur-jujurnya, seluas-luasnya, setransparansi mungkin dari mana kayu-kayu ini berasal. Selain itu, Kementerian Kehutanan segera melakukan 2 hal penting yang patut digarisbawahi. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan.
Gakung kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12, lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini. Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Ketiga, dan ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Ibu Ketua, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, atas permohonan data dari Komisi 4 DPR RI terkait dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS, izinkan kami menyampaikan bahwa alokasi anggaran APBN tahun 2026 yang tersedia untuk rehabilitasi DAS di 3 provinsi terdampak sebesar 29 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Aceh 8,4 miliar rupiah, Sumatera Utara sebesar 11,5 miliar rupiah, Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,08 miliar rupiah. Secara detail anggaran dan kegiatan dapat dilihat pada halaman 28. Sesuai dengan data yang tadi kami sampaikan bahwa total lahan kritis pada areal DAS terdampak di 3 provinsi seluas 464.598 hektar yang diselesaikan dengan skema reboisasi di dalam kawasan hutan dan skema kebun bibit rakyat pada area penggunaan lainnya. Detailnya saya kira di rapat berikutnya kami bisa mengajukan berapa anggaran yang memang sangat ideal untuk melakukan rehab di 3 DAS, 3 provinsi yang terdampak. Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua dan para anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, kami laporkan bahwa bercermin dari kejadian banjir dan tanah longsor, kami akan melakukan langkah-langkah korektif kebijakan secara menyeluruh. Di antaranya adalah melakukan evaluasi tata kelola pembangunan kehutanan, di antaranya mewujudkan digitalisasi satu peta, insya Allah Desember atau paling lambat Januari ini akan selesai. Kemudian mempercepat pengakuan hak hutan adat seluas 1,4 juta hektar, karena kita tahu bahwa masyarakat adalah salah satu kelompok yang memiliki kemampuan menjaga hutan. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan terutama illegal logging dan penambahan personil polisi kehutanan untuk melakukan penegakan hukum tersebut. Dan terakhir, harmonisasi dan integrasi rencana tata ruang melalui badan antar kementerian dan lembaga. Kedua, mempercepat pematangan konseptualisasi revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Ketiga, mendorong penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang konservasi tanah dan air untuk mensinergikan pengelolaan lahan oleh para pihak dalam mempertahankan keberlanjutan fungsinya. 4, mendorong pembentukan satuan tugas pengelolaan DAS lintas kementerian dan lembaga dan mengembangkan sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir sebagai early warning system di DAS, termasuk digitalisasi pemantauan, pemenuhan kewajiban pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 5, optimalisasi sumber-sumber pembiayaan RHL dalam kerangka penanganan lahan kritis. Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan para anggota Komisi 4 DPR RI. Demikian kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian
anggota Komisi 4 DPR RI. Mohon kiranya saran, masukan, evaluasi dari seluruh anggota Komisi 4 DPR RI pada rapat kerja hari ini untuk pembangunan kehutanan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, kepada anggota Komisi 4 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan pada hari ini. Dan juga ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan selama ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan bantuan, kekuatan, kesehatan kepada kita bersama dalam menjalankan amanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam, salam lestari. Terima kasih Bu Ketua. Baik, terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya.